Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandika Dwi Arif dan teman sekelompok saya Rifki Yusron akan menjelaskan program yang telah kami buat. Di sini kami membuat program e-perpus atau electronic perpus yang dimana diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin meminjam buku tapi tidak perlu menuju ke perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur program e-perpus. Pada menu tampilan awal akan keluar 6 menu atau 6 pilihan, yaitu ada lihat semua buku, cari buku, history, anggota, peraturan, dan exit. Di mana beberapa menu yang tampil di awal ini memiliki menu lagi di dalamnya. Seperti lihat buku, apabila melihat semua buku maka muncul tampilan kategori buku, judul buku, pengarang. Setelah itu apakah ingin meminjam buku? Jika ingin meminjam, user harus mengisikan atau menginputkan data buku peminjaman seperti ini. Apabila memilih exit, maka akan kembali ke menu awal. Setelah itu ada cari buku, di dalamnya terdapat beberapa menu lagi yang harus dipilih oleh user. Ada kategori buku, judul buku, penulis, dan kembali. Apabila memilih menu, maka akan muncul kategori buku. Apabila memilih judul buku, maka akan keluar judul buku yang telah kami buat. Apabila memilih penulis, maka keluar pengarang atau penulis buku yang telah kami tampilkan. Apabila jika memilih history, maka akan keluar tampilan data peminjaman buku. Setelah itu, apabila memilih anggota, maka user kami membuat beberapa pilihan. Ada daftar menjadi anggota, lihat semua anggota, keuntungan, menjadi anggota, dan exit. Apabila ingin menjadi anggota, user harus mengisikan data dirinya. Apabila memilih lihat semua anggota, maka akan terlihat siapa saja yang telah terdaftar menjadi anggota. Keuntungan menjadi anggota akan tertera apabila memilih nomor 3. Apabila memilih exit, maka akan kembali atau keluar ke menu awal. Terus apabila di awal memilih nomor 5, yaitu peraturan, maka akan keluar tampilan e-perpus yang telah kami buat. Dan apabila di awal memilih exit, maka akan keluar tampilan terima kasih telah meminjam di buku kami. Lebih jelasnya, saya akan menembokkan program yang telah kami buat. Baik, ini program yang telah kami buat. Ada 3 file, ada tampilan.c, library.c, dan header.h. Di sini saya akan menembokkan program yang telah kami buat. Baik, ini tampilan awal yang keluar. Ada beberapa menu. Yang pertama ada lihat semua buku, cari buku, history, anggota, peraturan, dan exit. Di sini user harus memilih menu 1 sampai 6 untuk meminjam buku. Apabila user memilih 1, maka akan tampilan kategori buku, judul buku, dan pengarang. Setelah itu, apakah user ingin meminjam buku atau exit? Apabila ingin meminjam buku, maka berapa buku yang ingin dipinjam oleh user tersebut. Di sini tertera 0 sama dengan menu awal, maksudnya yaitu apabila user memilih menu 0, maka akan ke menu awal. Nah, ke menu awal. Apabila ingin meminjam buku, berapa buku yang ingin dipinjam, kita masukkan 1. Masukkan nomor buku. Masukkan nomor buku yang sesuai atau tertera seperti tampilan, misalnya nomor 1. Dan setelah itu user harus melengkapi biodata diri. Kita masukkan nama, jenis buku, edukasi, judul buku, jago, bahasa sih, pengarang kita masukkan, dan berapa lama peminjaman. Setelah itu tampilan keluarnya yaitu buku yang telah dipilih sudah dipinjam. Tertera ada edukasi atau kategori, jago bahasa si judul, dan beserta pengarangnya. Menu kedua yaitu cari buku. Setelah itu akan tampilan beberapa menu, ada kategori, judul buku, penulis, dan kembali. Apabila memilih kategori,
terdapat beberapa menu lagi, yaitu ada kategori buku, ada edukasi, pelajaran, novel, dongeng, kamus, dan kembali. Apabila memilih satu, saya contohkan saja, memilih di kategori edukasi, maka akan keluar judul buku dengan kategori edukasi beserta pengarangnya. Setelah itu, user harus menginputkan berapa buku yang ingin dipinjam. Kita contohkan satu, masukkan nomor buku, kembali harus melengkapi biodata diri, edukasi, jenis buku, judul buku kita masukkan. Setelah itu output yang keluar, buku yang telah dipilih sudah dipinjam. Ini kita ya. Kita masuk ke menu nomor 2. Kita masuk judul buku. Apabila memilih judul buku, maka akan keluar beberapa judul buku seperti tampilan sebelumnya. Tapi yang keluar hanya judul bukunya saja. Kembali user harus memilih judul buku yang ingin dipinjam dan memasukkan berapa buku yang ingin dipinjam. Misalnya kita masukkan 1, masukkan nomor buku yaitu nomor 3. Harus melengkapi biodata lagi usernya. Misalnya jenis bukunya, kalkulus itu pelajaran. Judul buku kalkulus. Kita harus memasukkan nama pengarangnya, berapa lama peminjaman, maka akan tampilan keluar buku yang telah dipilih sudah dipinjam, beserta judul buku, edukasi, dan pengarangnya. Kita masuk ke menu nomor 2, cari buku. Apabila kita memilih penulis, maka keluar tampilan siapa saja penulis dari buku yang telah ditampilkan tadi. Apabila kita memilih nomor 2, maka akan keluar tampilan judul buku yang dikarangnya. Misalnya kita memilih meminjam satu buku, masukkan nomor buku yaitu nomor 2, kembali harus melengkapi biodata, jenis buku, edukasi, judul bukunya itu. Kita masukkan nama pengarang, dan kembali berapa lama peminjaman yang ingin dipinjam. Masukkan 3 hari. Setelah itu outputnya sama seperti yang tadi. Ini ya. Setelah itu kita masuk ke menu cari buku lagi. Apabila memilih nomor 4, maka akan kembali ke menu tampilan awal. Setelah itu kita bisa melihat data peminjaman buku yang telah kita pinjam. Kita bisa memilih history. Maka akan keluar data buku yang telah dipinjam. Apabila memilih nomor 4, anggota, yaitu terdapat beberapa menu, ada daftar anggota, lihat semua anggota, keuntungan, dan exit. Apabila user memilih daftar anggota, maka user akan mendaftar sebagai anggota baru, yang dimana user harus mengisikan beberapa data seperti nama, status, kota, jenis kelamin, dan email. User harus memasukkannya, status mahasiswa, kota Bandung, jenis kelamin laki, email. Setelah itu data akan tersimpan dan sudah bisa menjadi anggota baru. Apabila user memilih menu nomor 2 pada keanggotaan, lihat semua anggota, akan keluar list keanggotaan siapa saja yang sudah terdaftar
menjadi anggota perpustakaan kami. Apabila user memilih menu nomor 3 di keanggotaan, yaitu keuntungan, maka akan keluar tampilan keuntungan apa saja atau benefit apa saja yang bisa didapatkan oleh seseorang yang telah menjadi anggota baru. Selanjutnya, apabila memilih nomor 5 yaitu peraturan, maka akan keluar tampilan peraturan dan tata cara program e-purpose kami. Ini tampilannya. Dan yang terakhir, apabila memilih exit, maka akan keluar tampilan terima kasih telah meminjam di pinjaman buku kami, jangan lupa dikembalikan. Baik, begitu saja yang saya demokan. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan fungsi-fungsi program yang telah kami buat. Silakan Rifki Yusron. Ya, terima kasih untuk Sandika. Di sini saya akan menjelaskan source kode yang telah dibuat oleh kelompok kami, yaitu yang pertama ada Include Studio, yaitu library yang sudah terdaftar di bahasa C. Include header.h, yaitu header buatan kami. Ini terdapat variabel-variabel, buku, pilihan, variabel I, variabel J, dan chart, pilih 0. Ini ada menu utama home, yang utama tadi yang sudah dijelaskan oleh Sandika. Terus ketika kita memilih nomor 1 maka akan masuk ke C1 dan daftar buku. Nah, ketika kita sudah daftar buku, ketika ingin meminjam buku, Pak, dia akan masuk ke pinjam. Sini berapa buku yang dipinjam, hanya 2. Nah, masukkan nomor buku berapa, 1 dan 2. Maka buku tersebut, ketika kita sudah memasukkan nomor buku, akan isi data, dan isi data tersebut berada di prosedur sini, yaitu di isi data. Nah, data tersebut yaitu kita masukkan ke berupa file eksternal. Di sini ada fopen, yaitu fopen ini berfungsi untuk membuka file, dan fwrite, di sini ada fwrite ini yaitu untuk memasukkan kata yang kita inputkan secara otomatis ataupun manual ke dalam file, dan fclose yaitu untuk menutup file. Nah, di sini kita masukkan nama, jenis buku, judul buku, pengarang, berapa lama pinjaman. Maka kita sudah menginputkan tersebut. Nah, di sini akan muncul buku yang telah dipilih, yang sudah dipinjam, yang sudah tadi didemokan oleh Sandika. Nah, ini apabila saya ingin meminjam buku, maka tinggal mengetikkan angka 0, maka dia akan kembali ke home, ke menu utama. Di sini apakah ingin meminjam lagi? Jika ya, maka dia akan kembali ke menu utama kembali tadi di home tersebut. Jika tidak, no, maka program akan selesai. Dan terima kasih telah meminjam buku. Masih ada pilihan exit. Di sini tampilan ini berfungsi untuk membersihkan layar atau clear. Terus ada print, input error. Ketika kita salah menginputkan, nah kita pun ada input error. Maka masukkan kembali ke menu yang sesuai. Di sini ada cache. Yang kedua yaitu tadi cari buku, ada kategori, judul buku, penulis, kembali. Apa yang kita cari, misalnya kategori, maka dia akan masuk ke sini. Nah, apa misalnya edukasi contohnya, terus ini dia akan masuk ke sini. Nah, ketika masuk ke sini dia akan kembali ke pinjam, akan meminjam ya atau tidak. Kalau tidak, kita bisa mengumpulkan 0. Kalau meminjam maka masukkan nomor buku berapa yang dipinjam, ini judul buku, terus ada penulis. Nah, ada exit di sini, tadi exit ya, menu dia akan kembali ke menu utama. Terus di sini sama, ketika salah menginputkan akan error. Terus di sini ada case 3 yaitu record file ketika kita tadi sudah mengisi
menginputkan, biodata, maka tersebut akan di-record di baca data. Baca data tersebut ada di sini. Nah, di sini di prosedur sini, maka dia akan di-record. Nah, dia akan terdapat di sini di history dan di file eksternal pun ada. Nah, terus kita ke menu 4 yaitu keanggotaan, ada daftar anggota, dan semua anggota, keuntungan. Ketika ingin mendaftar anggota maka ada tambah baru. Di sini tambah baru di prosedur sini. Nah, lupa kita masukkan file yaitu sama open, write, close. Masukkan nama, status, kota, jenis kelamin, email. Nah, ketika kita sudah masukkan tersebut maka akan ada perintah data tersimpan. Press indicate, enter. Ketika kita ingin melihat data tadi yang sudah kita inputkan, maka dia akan di-record file oleh anggota. Maka ketika kita sudah menginputkan tadi daftar anggota, maka dia akan di-record di sini dan kita pun bisa melihatnya, dan di file eksternal pun ada. Terus, nah keuntungan ketika mendaftar menjadi anggota, dia ada di sini, memanggil sini, terus keluar exit. Pilihan 4 tadi exit, dia akan ke menu utama lagi, return main. Terus di sini ada else, ketika kita salah menginputkan input error, saya akan masukkan kembali. Terus ada ke 5 peraturan, di sini peraturan yaitu ada peraturan dan tata cara di perpus kami, yaitu sini ada. Terus yang terakhir ada yaitu ke-6 yaitu exit. Dan terima kasih telah minjam buku. Di penyewaan buku kami jangan lupa dikembalikan ya, maka program pun selesai. Nah, di sini ada default yaitu hampir sama dengan sebelumnya. Jika kita salah menginputkan maka input tersebut akan error, dan silakan masukkan kembali jika menu yang sesuai. Terus di sini ada header ini adalah modul header buatan kami, yaitu ada library C, yaitu adalah file untuk memanggil tadi dari sini. Terus ada integer peraturan, tambah baru, anggota, baca data, isi data, void, ini keuntungan, itu beberapa prosedur. Dan di sini yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa prosedur tadi. Nah, di sini ada start biodata, yaitu ketika kita mengisi biodata, ada car nomor, nama, jenis buku, judul buku pengarang, hari dengan jumlah karakter 30, terus kontak, yaitu kontak. Tadi ketika kita ingin mendaftar menjadi anggota, status, nama, kota, jenis kelamin, email, dan jumlah karakter 30, terus ada variabel cari i. Nah, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas atau kurang tepat. Terima kasih, saya dan Sandika. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.